Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul Pemisahan Abraham. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 3 dicatat begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi bukan hanya menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan cahaya atau memberikan sinar matahari kepada bumi kita, tapi di dalam peristiwa ini ada rahasia sejarah penebusan, yaitu tentang bagaimana gelap itu bisa jadi terang. Bagaimana membawa segala kegelapan kepada terang, membawa semua manusia kepada keselamatan kekal. Gelap ya. Gelap itu kalau Inggrisnya kan darkness kan. Itu keadaan tanpa terang. Kita bisa mengertinya sebagai dunia kejahatan. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang nggak sadar keadaan diri mereka, yaitu nggak sadar bahwa diri mereka itu ada dalam keadaan gelap. Karena memang manusia itu sering tertipu. Karena bagi manusia, jalan mereka itu adalah jalan yang paling benar, jalan yang paling terang. Kalau dicatat di Amsal 16, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Manusia boleh menganggap bahwa jalan hidupnya itu adalah yang paling bersih. Tapi suatu saat Tuhan yang akan kasih tahu. Tuhan akan uji hati manusia dan Tuhan kasih tahu. Nah, tokoh-tokoh dalam Alkitab pun banyak, hampir semua sih, mulai dari keadaan seperti ini. Kita pun kadang-kadang nggak sadar kalau kita sendiri juga ada dalam keadaan seperti ini. Kadang-kadang nggak sadar. Maka akhirnya dalam hidup kita, Tuhan kasih banyak ganjaran. Dicatat di Amsal 3, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi tujuan-tujuan dari didikan Tuhan, tujuan-tujuan dari ganjaran-ganjaran yang Tuhan berikan, itu tujuannya agar kita mampu untuk mengoreksi keadaan diri kita. Idealnya, setelah manusia itu diganjar, manusia itu bisa berbalik mencari Allah. Maka ketika mereka berbalik mencari Allah, Allah bisa kasih firman. Jadi Tuhan mau kasih firman, mereka nggak mau dengerin. Tadi Tuhan nggak hajar dulu. Ketika Tuhan hajar, terus mereka pikir, oke, aku mau berbalik kepada Tuhan. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, baru Tuhan kasih firman. Dicatat di Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi segala sesuatu harus ditelanjangi dulu supaya nampak. Jadi intinya tuh supaya kelihatan, supaya nampak. Jadi bagaimana caranya seseorang yang berdiam dalam kegelapan dapat pindah kepada terang? Bagaimana dia bisa sadar kalau dia itu gelap dan akhirnya mau pindah? Setiap orang yang diganjar Tuhan, atau walaupun dia nggak diganjar deh, tapi setiap orang yang belajar firman, menerima firman, setiap orang yang menerima firman, haruslah melihat ke dalam dirinya sendiri. Makanya penting sekali untuk kita belajar firman. Mengetahui firman makin banyak, makin penting. Itu kayak
Kalau dulu yang ajarin saya tuh suka kasih ilustrasi itu kayak eh, tong atau got yang kelihatannya bersih, begitu kita colokin kayu, kita aduk-aduk, wah semua kotoran yang tersembunyi di bawahnya tuh keluar. Dari atasnya kelihatannya jernih, tapi ternyata dalamnya tuh kotor. Nah, hati manusia tuh seperti itu. Harus diaduk. Setelah diaduk-aduk hatinya dengan firman Tuhan, kelihatan yang kotor. Makanya Rasul Paulus kasih tahu begini, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Bahasa roh. Lebih suka kalimat yang dapat dimengerti. Kenapa? Karena kalimat yang dapat dimengerti itu bisa mengaduk-aduk hati. Ayat 24, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Firman itu yang akan menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam hati. Makanya catat di Ibrani 4, sebab firman Allah itu seperti pedang bermata dua yang lebih tajam banget, bisa memisahkan jiwa dan roh kita, pertimbangan-pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadinya, makin banyak kita belajar firman, makin kita melihat diri sendiri. Kalau nggak punya firman, kita nggak bisa lihat segala kenyataan dalam hati kita tuh tidak bisa diperlihatkan. Akhirnya kita nggak tahu kalau kita ada di dalam gelap. Nah, jadi kuncinya itu adalah selalu introspeksi diri, melihat ke dalam diri. Nah, setelah Allah memberikan terang firman-Nya kepada manusia, alangkah baiknya kalau semua kegelapan yang menerima terang itu menjadi terang semua. Sehingga nggak ada lagi kegelapan. Tapi ketika di Kejadian dicatat seperti ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi walaupun terang itu jadi, dan Allah melihat bahwa terang itu baik, tidak semua kegelapan menjadi terang. Tidak semua. Kegelapan itu masih ada. Jadi hanya ada sebagian yang berubah jadi terang, tapi kebanyakan enggak. Tidak semua jadi terang. Dicatat di Yohanes 3:20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi ketika Tuhan katakan firman, ada yang mau jadi terang, ada yang nggak mau. Jadi ini proses apa? Proses terjadinya pemisahan. Apa yang terpisah? Yang terpisah adalah yang mau terima terang sama yang membenci terang. Itu nggak bisa bohong, otomatis akan pisah. Maka Allah terus menjaga, Allah terus menopang, memelihara iman dari keturunan-keturunan orang yang memiliki terang. Walaupun mereka sedang hidup di dunia yang makin gelap, Tuhan jaga. Maka seluruh sejarah manusia yang diceritakan dari Alkitab, apalagi yang sudah kita bahas selama berminggu-minggu, kita bahas lewat silsilah, mulai dari Adam terus sampai Nuh, terus dari Nuh kemudian berlanjut sampai Abraham. Ini lagi ngajarin apa? Pekerjaan pemisahan, di mana terjadi pemisahan antara yang mau terima terang dan yang membenci terang. Nah, kita tahu bahwa dosa itu terus berkembang. Di setiap zaman dosa itu makin berkembang dan makin berkembang. Allah campur tangan, Allah nggak diam saja. Allah mengganjar manusia, Allah memaksa manusia, bahkan seperti Allah menyeret manusia, memberikan kasih karunia khusus kepada manusia-manusia berdosa yang telah ini berdosa, agar mereka tuh bisa menjadi terang.
minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya kita bahas tentang silsilah Nuh sampai Abraham kan. Kita tahu kalau Nuh itu adalah orang yang ketika Allah satu kali berfirman kepadanya untuk bangun bahtera, Nuh langsung taat. Nuh langsung taat. Kenapa bisa seperti itu? Karena Nuh dibesarkan dalam keluarga yang terang. Dia itu dalam silsilah terang. Dari Adam terus iman mengalir sampai ke Nuh. Ibaratnya dia adalah tokoh yang menerima didikan iman lewat firman beratus-ratus tahun. Kan air bah umurnya 600 kan? Sebelum air bah itu dia terima firman. Terus-terusan beratus-ratus tahun. Nuh adalah tokoh yang seperti itu. Tapi bagaimana dengan Abraham? Dari Nuh sampai Abraham, minggu lalu kita bahas. Nah, dari Nuh sampai Abraham, melalui anaknya Nuh yaitu Sem, itu iman benar-benar diwariskan kepada Sem, kepada Arpaksad, kepada Selah, kepada Eber. Tetapi di zaman anak Eber yaitu Pelek, kemudian lanjut Rehu, Seruk, Nahor, Terah sampai Abraham, terjadi pemisahan. Kasarnya, kalau kita mau bilang dengan bahasa yang tadi kita bahas, dari Pelek ke bawah, itu adalah rombongan orang-orang yang membenci terang. Sedangkan dari Sem sampai Eber, orang-orang yang menerima terang. Sehingga terjadi apa? Terjadi pemisahan. 5 generasi terakhir, itu adalah keluarga yang telah hancur, telah menjadi penyembah berhala. Silsilah terang bercampur dengan silsilah gelap. Mereka malah bangun Menara Babel. Ikut ambil bagian dalam pola pikir pembangunan Menara Babel. Makanya kita tahu bahwa apa? Secara luar habis sudah. Manusia dari kejatuhan Adam, Kain membunuh Habel, silsilah Kain makin jahat. Terus sampai ke zaman Nuh makin jahat. Setelah Nuh keluar dari bahtera pun, keturunan-keturunan ke-6 dan selanjutnya sudah semakin jahat. Tapi di saat ini pun Allah bekerja. Allah intervensi. Sehingga akhirnya Abram yang berasal dari keluarga penyembah berhala bisa menjadi seorang tokoh yang kita kenal hari ini, Abraham, Bapak Iman. Tokoh penting. Bagaimana bisa Abraham yang nenek moyangnya sekarang telah menjadi penyembah berhala, bisa jadi orang yang percaya? Imannya dari mana? Apakah apakah Allah pilih kasih dengan Abraham? Ini seperti kayak lembaran baru kan? Abraham sama kayak semua orang lain berdosa, tapi Abraham kemudian berubah. Nah, Allah bisa menampakkan diri kepada siapapun. Allah bisa berfirman kepada siapapun. Allah bisa memulai pekerjaan keselamatan dari siapapun. Hari ini pun Tuhan bisa kasih kita firman. Tuhan bisa memberikan kita firman-firman yang begitu dahsyat. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang menerima firman mau atau bisa terima firman? Atau apakah orang yang diberikan firman malah akhirnya membenci terang? Kisah Abraham dicatat untuk kita hari ini. Dengan maksud menunjukkan bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah menelanjangi dan memperlihatkan bahwa Abraham, kamu tuh dulu gelap, tapi sekarang Tuhan lagi jadiin terang. Oleh karena itu, ada 4 pemisahan dalam kehidupan Abraham. Lewat buku 1, ada 4 pemisahan dalam kehidupan Abraham yang merupakan gambaran dari pemisahan kehidupan kita hari ini. Gambaran dari progres iman yang harus kita miliki. Kita akan mulai ya, yang pertama. Pemisahan dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah Bapa.
Ini adalah pemisahan dari tempat kelahiran Abraham. Pemisahan ini adalah pemisahan pertama iman. Itu kalau di buku 1 dibahasnya tentang tahapan pemisahan diri dari dunia. Nah, kepada orang-orang yang sedang memisahkan diri dari dunia, pertanyaan besarnya tuh begini, kenapa sampai mau memisahkan diri dari dunia? Kenapa sampai mau? Kenapa ada orang-orang yang mau? Nanti di buku 2, kita bahas tentang perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Kenapa orang di Mesir minta keluar dari Kanaan? Kenapa ada orang-orang yang mau sampai mau memisahkan diri dari dunia? Dicatat di Kisah 7 ayat 2, jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ini firman Tuhan kan? Siapa hari ini yang misalnya dikasih perintah, pokoknya semua jual dulu, terus tinggalin semua sahabat-sahabatmu, semua keluarga besarmu, lingkunganmu, semuanya tinggalin, terus pindah. Pindah kemana? Nggak tahu, pokoknya pergi aja dulu. Nanti akan dikasih tahu kemana. Pasti kalau kita ngomong begitu kan, saudara-saudara kita atau teman-teman kita akan bilang, ini perintah yang kurang bijaksana. Kalau mau jadi pengembara, mau jadi perantau, setidaknya kan ada tujuannya kan, mau merantau kemana. Terus planningnya apa? Sampai di sana ngapain? Masa depan apa atau prospek apa ke depannya? Harusnya ada kan? Tapi panggilan pertama pada Abraham dicatat bagaimana? Allah yang Maha Mulia menampakkan diri pada Abraham dan berfirman, keluarlah. Nah, Ur-Kasdim di Mesopotamia, Ur-Kasdim itu, Ur itu artinya cahaya atau terang ya. Nah, itu nama dewa di zaman itu. Dewa, mungkin waktu itu mereka menyembah dewa Ur. Negerimu dan dari sanak saudaramu itu bukan hanya berbicara mengenai kewarganegaraannya Abraham, tetapi ini bicara mengenai lingkungan hidup dia, kebudayaan dia, pola pikir, pengajaran-pengajaran yang selama ini diterima, bahkan ideologi-ideologi yang diwariskan, di mana Abraham telah bertumbuh sejauh ini. Jadi perintah keluarlah dari Ur, tinggalkan Ur, bahkan tinggalkan sanak saudaramu, dan ikut aku, kata Tuhan, kemana? Waktu Abraham mulai menjalani kehidupan ikut Tuhan, Abraham sendiri nggak tahu. Abraham sendiri nggak tahu dengan pasti tujuannya kemana. Tuhan cuma bilang, kamu tinggalin semua, nanti akan ada negeri yang kutunjukkan kepadamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu masa depannya akan seperti apa? Perjalanannya nanti akan seperti apa? Ada kesuksesan apa atau ada penderitaan apa yang menanti dia di depan? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan Abraham? Apakah Abraham tahu? Enggak. Abraham nggak tahu. Lalu kenapa Abraham mau? Itu kan pertanyaannya kan? Nah, meski Alkitab tidak mencatat dengan detail, pastilah ada suatu peristiwa atau bahkan ada rangkaian peristiwa dalam kehidupan Abraham selama ini, sejauh ini, selama dia di Ur, yang membuat Abraham berpikir. Membuat Abraham mempertanyakan semua keputusannya selama ini, mempertanyakan semua jalan hidupnya sejauh ini. Semua hikmat, semua pewarisan pola hidup, cara hidup yang selama ini berjalan di Ur-Kasdim, yang selama ini dia terima, oh hidup itu harus seperti ini. Dan kehidupan yang dia saksikan dari bapak-bapak leluhur mereka, terus dari Pelek, Rehu, Seruk, generasi-generasi, semuanya kan cara-cara Ur kan, cara-cara Babel.
peradaban yang dibangun dengan mentalitas Menara Babel. Sebuah negeri penyembahan berhala. Marilah kita hidup suatu kehidupan yang selamanya makmur di Babel, dalam keadaan yang merdeka sampai mati. Nah, Abraham kemudian ada sesuatu yang terjadi yang membuat Abraham berpikir, apakah memang seperti inilah puncak kehidupan manusia? Apakah memang hanya seperti inikah kemuliaan sejati yang harus manusia kejar? Atau justru kehidupan seperti ini nih malah kehidupan yang sia-sia? Pasti ada campur tangan Tuhan dalam sebuah peristiwa, atau bahkan rangkaian peristiwa dalam kehidupan Abraham yang membangunkan Abraham. Membuat Abraham sadar, wah semua ini sia-sia. Ada sesuatu yang bikin Abraham sadar, wah ini bukanlah kemuliaan sejati. Kayaknya manusia hidup bukan buat ini. Betapapun berhikmatnya, betapapun suksesnya, cara hidup yang diwariskan selama ini, ujungnya tuh cuman maut yang nunggu. Suatu kehidupan tanpa pengharapan lebih. Maka dicatatnya apa? Allah bukan hanya menampakkan dirinya pada Abraham, tetapi Allah menampakkan dirinya sebagai Allah yang maha mulia. Hanya Allah lah sosok yang maha mulia. Kehidupan yang tidak mengenal Allah sebagai Allah yang maha mulia adalah kehidupan yang sia-sia. Justru kehidupan yang mau ikut Allah adalah kehidupan yang sejati. Nah, makanya dicatat di 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Pemisahan dari semua cara dan hikmat dunia. Kenapa kita mau hari ini? Karena pastilah dalam kehidupan kita pun, lewat suatu peristiwa besar atau lewat rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu seperti membangunkan kita. Bikin kita sadar bahwa hikmatku, cara hidupku selama ini kayaknya ada yang salah deh. Pasti ada sesuatu besar terjadi dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa. Masing-masing dari kita pasti punya kesaksian kan. Itu seperti membangunkan kita. Hingga kita memutuskan apa? Oke, gue akhirnya bisa melihat Allah yang maha mulia. Lebih dari segala sesuatu. Buktinya apa? Sampai malam-malam pun, di hari-hari biasa, kita masih bahas Alkitab loh. Nah, semoga dalam hidup kita, Allah yang maha mulia tampak lewat firman. Sehingga memampukan kita untuk apa? Menempuh fase pertama pemisahan ini. Dipisahkan dari dunia. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa Abraham mau menempuh perjalanan iman mula-mula? Karena Allah telah menampakkan diri kepada Abraham sebagai Allah yang maha mulia. Artinya, Allah telah membuat Abraham mengerti Allah itu adalah Allah yang maha mulia. Layak dipercaya, layak diikuti meskipun harus meninggalkan negeri dan sanak saudara. Jadi, segala kasih humanis selama ini diputuskan. Dan Abraham sedang mencoba untuk beralih ke kasih Allah yang ke level selanjutnya. Nah, kita yang diberikan kasih karunia hari ini, percaya bahwa Allah yang maha mulia itu telah menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Lewat firman kita percaya itu. Nah, kita pun harus melewati proses pemisahan dari dunia. Nah, tapi ini semua baru level pertama. Ini baru level pertama. Nah, setelah Abraham menceritakan kepada ayahnya, yaitu Terah, maka Terah, dengan iman Terah, setuju untuk pergi meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Itu kan sanak saudara Terah juga kan? Lalu Terah pergi membawa Abraham, membawa Abraham anaknya, membawa Lot cucunya, dan membawa Sarai penantunya. Dicatat.
Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Kalimat mereka pergi dari Ur untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, sebenarnya waktu mereka pergi dari Ur, tujuannya itu nggak tahu kemana. Tuhan hanya bilang, keluarlah dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Tapi negeri itu sebenarnya belum ditunjukkan. Tapi dicatat, iya ini Terah ya. Terah berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur untuk pergi ke tanah Kanaan. Dicatat, kalimat ini dicatat dengan menampilkan tanah Kanaan untuk menonjolkan bahwa meski Terah awalnya berinisiatif untuk keluar dari negeri dan dari tempat sanak saudaranya, meski Terah yang bawa serta sedang pergi menuju tanah yang Tuhan akan berikan, nantinya Tuhan akan kasih tahu itu tanah Kanaan. Tapi Terah tidak pernah sampai di tanah janji itu. Terah nggak pernah sampai di tanah Kanaan. Tetapi Terah sampainya di Haran dan menetap di situ lalu mati di situ. Pengajaran buat kita apa hari ini? Iman mula-mula itu penting. Banyak alasan kenapa kita bisa ikut Allah. Banyak. Kenapa kita bisa cari Allah sih? Kalau kita lihat Kejadian 11 ayat 24 sampai 28, dari sini kita bisa lihat bahwa silsilah keluarga mereka tuh seperti ini. Nahor waktu umur 29 punya anak Terah. Terah punya 3 anak, Haran, Nahor, sama Abraham. Salah satu anak Terah, yaitu Haran, punya anak Lot. Jadi Lot itu cucunya Terah. Ini dari catatan ini ya. Nah, dalam hidup Terah, kalau kita membandingkan umur Nahor ayahnya, yang mati di usia 148 tahun, dan kita bandingkan sama bapak-bapak leluhur lain, sebelum Nahor, kita bisa tahu bahwa Nahor itu umurnya sangat pendek, 148. Jadi Nahor itu tiba-tiba mati. Nahor, ayahnya Terah, tiba-tiba mati. Nggak lama kemudian, anaknya Terah, yaitu Haran, mati. Siapa sih orang tua yang mau kehilangan anaknya duluan? Ini tiba-tiba anaknya Haran mati. Kehilangan dua sosok ini mungkin bikin Terah sama Abraham sadar bahwa apa? Wah, kehidupan manusia tuh benar-benar pendek ya, benar-benar sia-sia. Nggak ada gunanya kita hidup seperti ini. Dicatat di Yosua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka semua menyembah berhala. Wah, cara hidup seperti ini nggak benar. Oleh karena itu, mereka pindah. Tetapi ketika mereka pindah dan sampai di Haran, Terahnya seperti lupa tujuan dari perjalanannya itu apa. Terah keluar dari cara hidup penyembahan berhala di Ur, hanya akhirnya untuk terpikat kepada kehidupan yang makmur di Haran. Terpikat oleh materi di Haran. Haran itu suatu kota besar. Kalau baca di Matius 6, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terah yang harusnya pergi menuju ke tanah yang ditunjukkan Tuhan, berdiam di situ terus-terusan, dan bahkan mati di situ. Di 1 Timotius 6 ayat 17 dicatat, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena hati dari Terah terikat di Haran,
Maka akhirnya apa? Allah panggil lagi Abraham, pisahkan dia dari siapa? Dari bapaknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sekali lagi, tanahnya masih belum dikasih tahu. Kalau dulu Terah yang punya iman, Terah yang pergi meninggalkan, Terah yang kasih contoh bagaimana memutuskan kasih kepada sanak saudara dan tanah. Sekarang Abraham yang harus putuskan sendiri. Gampang nggak? Kita bacanya simpel aja, oh Abraham dipanggil, pergilah dari rumah bapakmu. Oke, dia pergi dengan sukacita. Apakah seperti itu? Pekerjaan pemisahan ini penuh dengan sukacita, apa penuh dengan air mata? Dicatat, kan Terah punya Abraham ketika dia berumur 70 tahun kan. Dicatat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, ketika Abraham pergi meninggalkan papanya, Abraham itu berumur 75 tahun. Kalau Abraham berumur 75 tahun, berarti papanya tuh umur 145. Kan dia punya anak umur 70 kan. Berarti Terah itu umur 145 loh, sudah tua. Apakah gampang meninggalkan ayah yang sudah tua begitu? Tapi Abraham tinggalkan papanya. Mencatat semua peristiwa ini dan mengenal peristiwa ini semua, Diaken Stefanus mencatat peristiwa ini seperti ini. Oh, di Kejadian 11 ayat 32 dicatat umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Nah, jadi Terah terus-terusan hidup di Haran meskipun anaknya sudah pergi dan mencapai umur 205 tahun lalu dia mati. Berarti waktu Terah mati, Abraham itu umurnya 135. Nah, melihat seluruh peristiwa ini, mengenang seluruh peristiwa ini, Diaken Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di akhir hidupnya dia berkhotbah seperti ini. Maka keluarlah ia, Abraham ya, dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang, tanah Kanaan. Jadi waktu itu Rasul Diaken Stefanus berkhotbah bahwa Abraham itu pergi dari negeri orang Kasdim menetap di Haran, baru kemudian pindah ke tanah janji itu setelah ayahnya meninggal. Apakah fakta ini benar? Enggak kan? Abraham pergi itu waktu umur 75 loh. Papanya belum mati. Apakah dia akan Stefanus salah ingat atau salah berkhotbah? Nah, waktu menuliskan kata ayahnya meninggal, kata yang dipakai itu apotnesko. Artinya setelah ayahnya meninggal secara rohani. Setelah ayahnya mati di hati. Jadi setelah ayahnya mati di hati Abraham, kalau kita cuma mengerti seperti ini, wah ini gawat. Abraham nih anak durhaka nih. Papanya aja dianggap mati di hati. Ini anak yang jahat. Ini bukan soal itu. Tapi ini tentang memutuskan pikiran. Ayahnya menunjukkan pada seluruh cara hidup yang lama. Kalau teman-teman ingat ada lagu kan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ayahnya yang lama itu siapa sih? Ini adalah suatu proses memutuskan pikiran. Ini nggak gampang. Dengan pikiran manusia, itu nggak bisa terjadi. Yang dihapuskan dari hati Abraham, itu adalah hal tidak lagi mau menerima pikiran daging dan semua cara hidup yang diharap. Dunia-dunia tidak kekal. Dia mau tinggalkan untuk beralih. Bukankah selama ini kita pindah dari Ur, karena kita nggak mau mencari hal yang sia-sia? Masa sampai di Haran, Papa masih mau sama seperti di Ur? Nah, keputusan seperti ini bisa terjadi lewat iman. Ini iman mula-mula. Makanya dicatat di 1 Petrus 1 ayat 13, siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya
atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kalau akal budi nggak siap, nggak bakal sanggup. Siapkan akal budi dan letakkan pengharapanmu seluruhnya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Mempersiapkan ini kan yang dipersiapkan apa? Pikiran kan? Artinya apa? Belajar. Tanpa belajar mana mungkin dia bisa tinggalkan Terah. Makanya catat di Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi harapannya sudah bukan lagi kepada haran, kepada kekayaan haran, kepada kekayaanku, kepada orang tuaku, kepada rumahku, kantorku, atau sahabatku. Pemisahan awal ini penting. Pemisahan selanjutnya ada. Pemisahan selanjutnya itu adalah pemisahan dari Lot. Kejadian 13 ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas. Kalau baca di Kejadian 13 ayat 6, Abraham telah menjadi kaya. Setelah Abraham keluar dari Mesir, Firaun memberikan dia banyak harta. Kemudian lewat harta itu, Abraham berkembang menjadi lebih kaya lagi. Lot pun juga kaya. Saking mereka kayanya, dicatat di ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ini kalimat yang sangat dalam. Saat tidak punya apa-apa, saat mereka harus meninggalkan Ur Kasdim, mereka itu memiliki satu sama lain. Kita punya satu sama lain ya. Selama kita bisa sama-sama, mereka jalan terus dalam suka dan duka. Sampai ke Mesir mau dibunuh pun tetap jalan sama-sama. Sebelum mereka memiliki apapun, tidak ada yang memisahkan mereka. Tapi sekarang yang memisahkan mereka apa? Harta. Harta yang sangat banyak membuat mereka tidak bisa hidup bersama-sama. Negeri itu tidak cukup luas. Tidak cukup luas. Kalau kita bersama dengan satu orang yang kita benci, meskipun di situ terdapat tempat yang sangat indah, makanan yang paling enak, bisa gerah loh di situ. Gue gak bisa lama-lama di sini. Ada dia bete banget. Tapi negeri itu tidak cukup luas untuk mereka diam bersama-sama. Akhirnya apa? Ribut, berantem. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ini yang tua mendatangi yang muda. Kebalik kan? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Langsung, setelah itu Lot langsung mikir. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah, bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Harusnya Lot bilang apa? Ketika Abraham bilang pisahkanlah, harusnya Lot bilang apa? Tidak baik. Kita berpisah, nggak baik. Kita kan kerabat. Lebih baiklah semua harta ini kusuruh pergi, dan aku ikut kamu. Tapi Lot, lewat keserakahannya apa? Dia melayangkan pandangannya dan dilihat apa? Wah, Abraham kurang hikmat nih. Tempat yang paling baik untuk memelihara ternak itu di lembah Yordan. Kenapa? Banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Dari sudut pandang Lot, taman Tuhan itu seperti ini. Seperti apa? Tanah Mesir. Di Mesir itu ada sungai, namanya Sungai Nil. Makanya pertanian mereka bisa begitu sukses.
Makanya Firaun itu bisa begitu sukses. Sekaya-kayanya kita sekarang nggak akan bisa menyaingi Firaun. Nah, kalau aku diam di tempat ini, maka inilah sorga. Dan kalaupun Lot tahu itu sorga, harusnya dibilang apa? Abraham, ayo ikut aku yuk. Ini tanah paling bagus. Tapi dengan segala keserakahannya, Lot pindah ke situ. Lot adalah orang yang ikut dalam pemisahan pertama. Lot adalah orang yang juga dipisahkan dari dunia untuk mengikuti Tuhan. Tetapi meskipun sudah keluar dari dunia, kebimbangan yang berlanjut, sifat-sifat duniawinya masih terus lengket, cara-cara yang lamanya masih terus lengket. Kalau kita lihat proses di mana Lot ikut Abraham, di Kejadian 11, Kejadian 12, Kejadian 13, ada 3 tempat yang mencatat Lot pergi, mengikuti, atau Abraham pergi bawa. Dan di setiap tempat, Abraham sama Lot itu nggak dipisahkan, nggak terpisahkan. Tetapi ketika mereka masuk ke Mesir dan keluar dari Mesir, Kejadian 13 ayat 1, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Lot itu dicatat paling terakhir. Setelah apa? Setelah segala harta kepunyaannya. Itu menunjukkan apa? Urutan mereka keluar dari Mesir apa? Abraham duluan pergi, kemudian istrinya, kemudian segala kepunyaannya, dan terakhir keluar siapa? Lot. Menunjukkan bahwa Lot itu benar-benar nggak mau keluar dari Mesir. Hatinya tercuri oleh Mesir. Penulis buku menggambarkan pemisahan terhadap Lot adalah gambaran dari pemisahan dari kehidupan yang bersifat duniawi. Orang yang terus bimbang, kebimbangannya berlanjut, walaupun sudah pergi meninggalkan cara-cara, oke, cara-cara dunia nggak benar, saya ikut Tuhan, tapi ketika dalam perjalanannya ikut Tuhan, kebimbangan. Lot itu bagi Abraham itu seperti anaknya sendiri loh. Abraham kan nggak punya anak kan. Pemisahan seperti ini adalah pemisahan yang harus terjadi juga dalam hidup kita. Pemisahan ketiga, pemisahan dari Ismail. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah, pemisahan tahap ketiga adalah pemisahan yang menggambarkan penyangkalan diri. Ketika di kemudian hari bagi Abraham diberikan Ishak, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengusir Ismail dan Hagar. Kalau baca di Kejadian 21 ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ini pengusiran pertama sebelum Ishak lahir. Nanti setelah Ishak lahir, kembali ada peristiwa apa? Ismail yang sudah besar, dia bully Ishak. Setelah itu Tuhan suruh usir, dan habis itu Tuhan usir. Nah, pemisahan dari dari Ismail adalah gambaran dari seseorang menyangkal diri dalam pikiran sendiri. Dengan menggunakan pikiran sendiri, Abraham dan Sarah memutuskan untuk memperoleh anak lewat Hagar. Itu kan pikiran mereka sendiri kan. Oh, saya nggak bisa punya anak, mungkin lewat Hagar nih. Itu pikiran sendiri. Dan lewat pikiran itu, mereka pikir, kalau Tuhan nggak izinin juga nanti nggak keluar hasilnya. Oh, ternyata Tuhan keluarin hasilnya.
Oh, berarti Tuhan memberkati. Terus Tuhan berkati dia bertumbuh 1 tahun, 2 tahun, menjadi besar. Itu anak yang lahir di masa tuanya Abraham kan. Abraham pasti sangat mengasihi Ismail. Banyak hal yang kita perbuat yang adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Ada dalam hidup pemisahan yang Tuhan kehendaki dari kita, yaitu apa? Bahkan berpisah dari hal-hal yang dihasilkan dari pikiran kita. Artinya apa? Proses menyangkal diri. Sangat sulit, sangat sulit. Ini gampang disampaikan, tetapi sangat sulit untuk dikerjakan. Banyak hal yang kita cintai sekarang kan. Apakah ketika Allah minta kita bisa kasih? Dicatat di Roma, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Di uh, kitab Roma, Rasul Paulus jelasin apa sih? Jelasin tahapan iman terakhir yang harus dilewati Abraham. Ini adalah tahapan iman. Yang pertama tadi kan dipisahkan dari dunia. Kedua, dipisahkan dari kekhawatiran atau keadaan yang bersifat duniawi, kebimbangan yang terus-menerus. Ketiga, penyangkalan diri. Yang keempat, pemisahan, yaitu tahapan iman yang bahkan mampu mempersembahkan kepada Allah segala sesuatu, secara sadar bahwa segala sesuatu itu memang dari Allah. Ini pemisahan yang nggak gampang. Pemisahan yang diperlihatkan Tuhan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Ishak dibawa ke Gunung Moria, Ishak diikat. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini adalah iman yang setara kematian. Lebih baik Abraham yang mati kan daripada anaknya kan. Sebenarnya kan. Ini adalah iman dewasa. Hal yang terbaik dalam kehidupan Abraham itu apa sih? Bukankah Ishak ini? Tapi ini pun dia bisa kembalikan kepada Allah. Tapi bukan iman buta. Bukan iman yang seperti orang nggak ngerti apa-apa, oh disuruh persembahkan, oke saya persembahkan. Bukan seperti itu. Iman yang ketika dia turun dari Gunung Moria dan ketika ditanya, kenapa sih Abraham kamu mau melaksanakan perintah Tuhan itu, mempersembahkan anakmu? Di Roma dicatat apa? Di ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Apa maksud kalimat ini? Menghidupkan orang mati. Di ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Apa maksud kalimat ini? Rasul Paulus mencoba menjelaskan bahwa kepada Abraham diberikan janji bahwa apa? Dia akan menjadi keturunan yang besar. Walaupun waktu itu Sarah udah tua dan umur dia kira-kira berumur 100 tahun, umur Abraham 100 tahun, tapi imannya tidak menjadi lemah. Dan Tuhan sudah berfirman bahwa lewat Ishaklah, hanya lewat Ishaklah keturunanmu. Dan kalau Ishak ini kubunuh, kupersembahkan dan mati, bukankah janji Allah gagal? Tapi dicatat apa? Firman Tuhan nggak mungkin gagal. Ibrani 11:17. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kenapa? Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir ya, Abraham tuh berpikir loh. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham percaya 100% di saat pisau itu turun menyembeli Ishak dan Ishak mati, Allah akan bangkitin. Kenapa? Karena Allah sudah janji yang disebut keturunanmu akan datang dari Ishak. Ini iman dewasa. Orang yang iman yang menunjukkan bahwa Abraham percaya terhadap apa perjanjian Allah. Kita akan bahas di buku 2, ini kan kita cuma bahas pemisahan-pemisahannya. Tapi seluruh kehidupannya itu nanti dijelaskan dengan detail di buku 10. Tetapi di buku 2 akan dijelaskan peristiwa-peristiwa apa di balik Abraham bisa lewatin ini semua. Ada perjanjian-perjanjian yang Tuhan terus kasih. Meskipun di dalam hidupnya banyak kebimbangan, banyak pilihan-pilihan yang sepertinya tidak tepat selama ini, tapi ketika disuruh mempersembahkan Ishak, dia yakin 100%. Dan iman itu hendak diwariskan kepada kita hari ini. Makanya tahapan-tahapan pemisahan yang dilewati oleh Abraham itu benar-benar nggak gampang. Dicatat di Ibrani 12. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Semua proses ini mengandung air mata. Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Berikutnya, kehidupan Abraham dicatat lagi. Sejak pasal 11, terus sampai ke pasal 25, seluruh kehidupan Abraham dicatat. Tuhan sangat ingin kita pelajari kehidupan Abraham. Hidup akan tidak lagi bergantung kepada hal-hal materi, tetapi hanya kepada Tuhan. Hidup Abraham yang benar-benar berubah. Iman yang bisa sampai ke Gunung Moria. Ada satu khotbah di Minggu, pendeta kasih tahu tentang perjalanan ke Gunung Moria, perjalanan naik ke Gunung Moria, dan perjalanan turun dari Gunung Moria. Abraham di waktu itu, di saat orang-orang masih belum bisa mikirin pemisahan, dia sudah punya iman kebangkitan. Bayangin coba. Maka ketika Abraham hendak melakukannya, dicatat firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Diperingatkan kepada kita di 2 Korintus 13, ujilah dirimu sendiri. Selidikilah dirimu. Kita disuruh menguji diri kita. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Abraham diuji dan ketahuan dasar imannya itu dibangun dari apa. Maka ketika dia hendak mengulurkan tangannya, dicatat untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kita akan bahas ini lebih dalam waktu kita bahas buku 2 ya. Nah, kesimpulannya 5 menit, saya tahu waktunya udah habis, 5 menit ya. Nah, sejauh ini kita sudah bahas silsilah Adam di Kejadian 5, silsilah Nuh di Kejadian 11. Buku Sejarah Penebusan menjelaskan pada kita bahwa Alkitab itu tidak berisi cerita-cerita yang nggak berarti atau cerita-cerita yang nggak perlu. Kalau kita review, sepanjang kehidupan dari Adam sampai Abraham, pergerakan dosa itu semakin banyak dan semakin dalam. Sampai akhirnya di zaman Abraham pun, keturunan-keturunan yang saleh, semuanya menjadi gelap. Tapi Allah terus bekerja. Akhirnya, lewat silsilah-silsilah ini, lewat kisah kehidupan Abraham, semuanya dicatat untuk menyadarkan kita bahwa di balik semua catatan ini ada jerih payah yang mendalam, ada air mata yang sangat banyak, dan ada kesetiaan Tuhan. Ada air mata Tuhan, ada kesetiaan Tuhan. Ada jerih payah Tuhan. Kita sadar, nggak gampang, dan bukan sedikit yang Allah lakukan demi menemukan satu keturunan, yaitu Abraham. Di zaman Yesus, kegagalan imam besar di zaman Yesus, ada 24.000 imam-imam, orang-orang Farisi dan ahli Taurat di zaman itu. Kegagalan mereka di zaman itu, pemimpin-pemimpin agama di zaman itu adalah karena mereka gagal memahami isi Kejadian 1 sampai Kejadian 11. Karena mereka gagal di bagian awal Alkitab, bikin mereka gagal mengerti semua konteks Alkitab. Seluruh Alkitab Perjanjian Lama mereka jadi salah mengerti. Akhirnya mereka gagal memahami isi dan tujuan pencatatan kisah Abraham. Akibatnya mereka nggak ngerti apa artinya hidup sebagai keturunan Abraham. Puncaknya apa? Maka puncaknya ketika waktunya sudah genap, dan Allah datang sebagai manusia dan hendak menggenapi Immanuel, meski Allah yang mereka dan nenek moyang mereka, Abraham, sembah dan selalu nantikan selama ribuan tahun, akhirnya Allah itu datang, umat Allah bukan saja tidak mengenal dia, umat Allah menolaknya dan menyalibkannya. Maka Tuhan ngomong apa? Umat yang ini tidak berasal dari kebenaran. Yohanes 18 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Mereka tidak mendengarkan suaraku, kenapa? Karena mereka nggak berasal dari kebenaran. Karena mereka nggak ngerti apa yang dicatat dari Kejadian 1 sampai Kejadian 11.
Yohanes 8 ayat 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Bagaimana dengan kita hari ini? Sejauh ini lewat buku 1 kita diajarkan tentang pemisahan yang kudus. Kita diajarkan tentang pemisahan-pemisahan kudus yang Abraham harus lewati. Lewat pemisahan kudus, iman Abraham menjadi dewasa. Dan Abraham akhirnya disebut sebagai Bapa Iman. Bapa dari segala orang beriman. Ketika kita menjadi milik Kristus, kita pun disebut sebagai keturunan Abraham. Dicatat di Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin, amin kan? Ketika saya mendengar firman ini, dengan hati penuh sukacita akan jawab amin. Ketika menjadi milik Kristus, orang tersebut otomatis juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini kalimat yang bagus kan? Tapi apakah kita mengerti apa itu menjadi keturunan Abraham? Kenapa menjadi milik Kristus disamakan dengan menjadi keturunan Abraham? Karena tidak pernah dan tidak akan pernah seseorang menjadi milik Kristus tanpa pekerjaan pemisahan yang kudus. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Yakobus 4 ayat 4 nyatet, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita disebut sebagai keturunan Abraham karena pada kita, dalam kehidupan kita, kita pun mengalami dan melewati pekerjaan-pekerjaan pemisahan. Tanpa pemisahan, tidak ada pengudusan. Maka Yesus berkata apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Maka tanpa mengerti perjanjian lama dengan benar, bagaimana seseorang bisa mengerti dan mengenal Yesus? Ahli Taurat yang menyelidiki kitab suci, imam besar, imam-imam, serta orang Farisi di zaman itu, dengan hati dan sudut pandang apa mereka baca Alkitab Perjanjian Lama? Orang-orang yang tidak mengerti pekerjaan pemisahan, bagaimana mungkin bisa menerima dan mengenal firman? Kalau tidak bisa mengenal firman, bagaimana bisa mengerti firman yang menjadi manusia? Pembahasan buku 1 selesai di sini. Apa yang saya sharingkan sangatlah terbatas dan sangat sedikit sekali. Masih banyak lagi harta terpendam yang ada di dalam buku 1 yang belum bisa di-sharingkan. Maka teman-teman silakan baca lagi bukunya. Selanjutnya, mengenai Abraham, seberapa pentingkah sosok Abraham, kisah-kisah kelanjutan setelah Abraham, apakah aliran dosa berhenti, apakah pekerjaan Tuhan genap, terus apakah Allah masih bekerja dengan antusias yang sama setelah zamannya Abraham, sampai Mesias datang 2000 tahun. Kan dari Abraham sampai Mesias kan 2000 tahun kan. Bagaimana manusia? Nah, semua ini kita perlu tahu. Kita harus ngerti. Semua pembahasannya itu diterangkan dan dituliskan lengkap lewat buku-buku sejarah penebusan yang membantu kita untuk lebih mengerti Alkitab. Saya mengajak teman-teman untuk terus cari-cari pengajaran mengenai buku-buku sejarah penebusan, buku 1 dari teman-teman yang lain juga buku-buku berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Kita tutup dengan doa Bapak. Kita tutup dulu dengan boleh. doa Bapa kami ya.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Beri Thank kemuliaan you, pada Pak Rusdi. Tuhan. Thank you, thank you. Pak Amin. Rusdi, untuk penjelasannya Ya. begitu. Makasih, Pak. Tuh, Pak Rusdi, Ya, itu buku 1 kan